Ya, kalau ada yang belum mendekat dengan Quran, kata Nabi, kalau ingin jadi orang baik, ayo buka Quran. Pelajari Quran. Baca, bikin kurikulum dalam sehari. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Kalau belum bisa 1 juz, kata Nabi, pilih surat-surat berikut. Yang ingin rizkinya dimudahkan, Al-Waqi'ah. Yang ingin jasadnya dijaga di alam kubur, Al-Mulk. Yang ingin dilindungi di hari kiamat dengan 2 awan. Saat panas luar biasa menerjang, kemanapun anda berjalan, ada 2 awan yang menaungi. Ka'annahuma ghamamatan, Al-Baqarah dan Ali Imran. Awas jangan salah paham. Ahli Al-Quran tidak pernah disebutkan oleh Nabi spesifik yang hafal 30 juz saja, tidak. Tapi dia bisa jadi pembaca Al-Quran yang senang baca. Pecinta Al-Quran yang mendalami isi kandungan Al-Quran. Ketiga. Ini puncak pembahasan kita dalam pengantar ta'lim kita hari ini. Jika anda mampu menjadi yang ketiga ini, Bapak Ibu. Pertama, orang ini akan dimuliakan selama hidup di dunia. Dan barokahnya, barokah orang ini bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk lingkungan sekitarannya. 2, jasadnya dijanjikan oleh Nabi SAW akan dijaga di alam kubur, tidak akan pernah dimakan tanah sampai hari kiamat. Dijaga di alam kubur. 2. 3. Dijanjikan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran, pada saat nanti dihisab di hari kiamat, saking ringannya hisab, diperintahkan langsung oleh Allah, dipakaikan di badannya jubah sutra kemuliaan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas kehormatan. Lalu yang paling dahsyat, ini yang hebat, Allah memanggil kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya, bapak yang telah merawatnya. Dipanggil kemudian, kalau dia beriman, beramal soleh, lalu diberikanlah mahkota di tangan anak ini untuk dipakaikan di kepala kedua orang tuanya di hadapan semua penduduk langit dan bumi yang hadir pada saat itu. Nah, bagaimana mendapatkan kriteria yang ketiga ini? Itu yang coba kita turunkan, dan tawarannya sangat menarik dalam Al-Quran. Kata Allah, baik secara cepat Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, para ahli Quran. Di dalam Al-Quran dan hadis, ahli Quran setidaknya dibagi kemudian menjadi 3 kategori. Jadi kalau kita ingin masuk menjadi ahli Al-Quran, maka dibagi oleh Al-Quran ke dalam 3 kategori. Kategori pertama, ada yang disebut dengan qari namanya. Dari kata qiraah. Apa namanya? Qari. Ya, dari kata qiraah. Adalah orang yang tergerak mencintai Al-Quran dan menjadikan aktivitas hariannya untuk bisa berinteraksi dengan membaca Al-Quran. Di qari dari kata qiraah, orang yang senang baca. Mengkaji belum, menghafal belum sepenuhnya, tapi dia senang baca. Dia punya wirid baca Al-Quran. Bahkan diisyaratkan, dimotivasi oleh hadis-hadis Nabi SAW, golongan yang pertama ini. Jika ada orang yang berusaha, kata Nabi, ingin baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran, kalau dia belum lancar, pemula, ingin memulai membaca Al-Quran, ingin tahu bacaan Quran, maka disampaikan oleh Nabi SAW, dinukil keterangan ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ya Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 2020. Nabi SAW menyampaikan, "Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran." Siapa yang ingin mulai membaca Al-Quran dan dia saat memulai belum terbiasa, ada yang terbata-bata, ada yang berat mengucapkan hurufnya. Ya, orang mengatakan alif lam mim. Dia mengeja alif kesulitan, alif lam mim. Sulit mengucapkan hurufnya. Kadang ada yang tertukar za dengan za, za dengan za, ada yang za dengan ja. Ada yang baca idza ja jadi izaza. Ada yang ijajah,
ada yang idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada yang idza zulzila, iza zulzila, ada yang ijajul jila. Di awal-awal masa penyesuaian dia dengan Al-Quran, kata Nabi, diberikan pahala 2 kali lipat orang yang lancar. Jadi kalau anda sudah terbiasa baca, 1 hurufnya kata Nabi 10. Ya, At-Tirmidzi nomor hadis 2010. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang sudah mulai mau baca Quran, setiap hurufnya 10 pahala. Maaf, saya sering katakan 10 ini ngitungnya bukan begini. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Terlalu kecil. Cara menghitungnya, di hadis Muslim, cara menghitungnya. Diberikan isyarat oleh Nabi, Anda masuk masjid saja. Baru masuk. Dengan niat ibadah. Salatnya belum dimulai. Baca Qurannya belum dimulai. Ta'limnya belum dimulai. Baru masuk, baru nyampe dalam masjid atau sekitaran wilayah masjid. Itu kata Nabi sudah mendapatkan 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 menghitungnya 500 tahun. 2 ke 3 menghitungnya 500 tahun. 3 ke 4 500 tahun. Jadi Anda bayangkan kalau kita baca Al-Quran, 1 hurufnya 10. Cara menghitungnya bukan 1, 2, 3, 4, 5. Banyak pahalanya. Jadi kalau kita baca alif, lam, mim. Kata Nabi, walam aqul alif, lam, mim harfun. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin asyru hasanat. Alifnya 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif, lam, mim. Dapat berapa? 30. Dan kalau kita terbiasa membaca, baca sampai dengan lancar, maka motivasi yang pertama dari Nabi disebutkan, ada 2 kemuliaan yang akan diberikan bagi orang yang senang membaca Quran. 1, ma'asyafaratil kiramil bararah, akan didampingi dalam hidupnya oleh malaikat yang menyertai ia kemanapun beraktivitas. Malaikat yang disebut oleh Nabi syafaratil kiramil bararah, yang menjaga dia, supaya terjaga dalam kemuliaan. Jadi kalau orang sudah dekat dengan Quran, kata Nabi pasti akan mulia. Kan jadi orang baik, Pak. Bu, Anda bayangkan, saya sering katakan begini. Di zaman jahiliyah, ketika Nabi dihadapkan pada orang-orang buruk perilakunya, pembunuh ada di situ, pemabuk ada di situ, pezina ada di situ, penipu ada di situ, begal ada di situ, berkumpul semuanya. Tapi Allah tidak memberikan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah jahiliyah. Allah tidak memberikan mukjizat Nabi Isa alaihissalam untuk merubah karakteristik jahiliyah. Tapi yang diturunkan Al-Quran. Al-Quran. Umar yang sangat keras, yang sebelumnya senang berbuat hal yang salah, hanya dengan 2 huruf, Toha, tiba-tiba menembus kepada jiwanya. Diteruskan ayatnya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, sampai ke relung tubuhnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya dengan kalimat Taha, jahiliyah berubah menjadi khairu ummah. Jundub bin Junadah, Bilal, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat mulia. 12.000 orang kemudian ketika Nabi SAW mendapatkan sahabat-sahabat itu. Jadi semua jadi baik. Dan turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah, kalau kalian sudah dekat dengan Quran, rajin mengamalkan isi Quran, rajin baca Al-Quran, maka akan merubah kalian menjadi manusia terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Jadi maaf. Kalau ada orang rajin baca Quran, dekat dengan Al-Quran, tapi belum bisa membuat dia jadi baik, berarti ada yang salah dengan cara bacanya. Karena itu bagian pertama, ayo bikin kurikulum. Ya, kalau ada yang belum mendekat dengan Quran, kata Nabi, kalau ingin jadi orang baik, ayo buka Quran. Pelajari Quran. Baca, bikin kurikulum dalam sehari. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Kalau belum bisa 1 juz, kata Nabi, pilih surat-surat berikut. Yang ingin rizkinya dimudahkan, Al-Waqi'ah.
Yang ingin jasadnya dijaga di alam kubur, al-mulk. Yang ingin dilindungi di hari kiamat dengan 2 awan. Saat panas luar biasa menerjang, kemanapun Anda berjalan, ada 2 awan yang menaungi. Ka'annahuma ghamamatan, Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi ini bagian pertama. Buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Judul kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau Anda punya terbitan Darun Nafais yang berwarna kuning, buka halaman 52, paling kanan di pertengahan. Imam An-Nawawi memasukkan kemuliaan orang yang seringkali punya wirid baca Quran setiap harinya pada kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Saking dekatnya di situ beliau kisahkan. Ada satu orang salaf di masa lalu yang punya wirid baca surah Al-Baqarah sebelum tidur. Di setiap mau tidur, Al-Baqarah. Setiap mau tidur, Al-Baqarah. Saking dekatnya dengan surah ini, satu kali lelah tertidur, belum sempat baca suratnya. Kemudian ketika tertidur itu dia bermimpi. Bangun dia, kaget. Tiba-tiba tangannya mengenai kawannya yang sedang tertidur juga. Kawannya ikut kaget kemudian bangun. Dia berkata, "Ma bika ya rajul? Kamu kenapa?" Kata orang ini, "Laqad ra'aitu fil manam natuhatnil baqarah." Barusan saya mimpi, saya diseruduk Al-Baqarah. Sapi betina. Saking dekatnya dengan Al-Baqarah karena sering baca, dibangunin. Kamu belum baca saya. Ini kategori yang pertama. Kalau Anda sudah menjadi bagian orang yang senang baca Quran, maka kemuliaan pertama, Anda akan diiringi oleh malaikat yang menjaga Anda dalam kebaikan. Di ahli Quran itu kalau rajin baca aja, dijaga oleh Allah. Jangan berkata yang kotor karena lisanmu terbiasa baca Quran. Jangan mendengar yang kotor karena telingamu terbiasa mendengar Al-Quran. Jangan melangkah kepada maksiat karena kakimu mulai dibimbing oleh kalimat-kalimat Al-Quran. 1. Ahli Quran. Nah, kalau sudah bisa lancar yang pertama, fokus. Maka naik tingkatlah pada yang kedua. Naik. Jangan bertahan di situ. Walaupun tidak salah kalau Anda pun terus ingin menjaga bacaan. Silahkan terus baca, jangan berhenti. Tapi naikkan levelnya pada yang kedua. Disebut tilawah Al-Quran. 1, qiraah. 2 apa? Tilawah. Tilawah punya 3 arti, cepat. 1, baca. 2, memahami apa yang dibaca. 3, mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Secara singkat, baca, pahami, amalkan. Jadi kalau lancar sudah baca, sudah kita lancar makharijul hurufnya, sifat hurufnya, gharib muskilahnya, lancar bacanya, menitnya sudah mulai menipis. Tadinya baca Quran 60 menit, 1 juz, sekarang sudah mulai 40 menit, sudah mulai 30 menit, ada yang 20 menit, maka naik tingkat kemudian kepada tilawah, kata Al-Quran. Saya tanya sebentar, fokus baik-baik. Wahyu pertama turun bunyinya apa? Iqra, dari kata qiraah. Kenapa bunyinya Iqra? Karena Iqra itu sekedar baca, tidak menuntut paham. Kenapa turun Iqra ya Muhammad? Baca, Iqra, baca. Kenapa menggunakan kata Iqra? Karena Nabi Muhammad itu jangankan paham, baca aja belum bisa. Makanya turun dengan kalimat Iqra. Supaya dibimbing oleh malaikat bisa mengikuti bacaan. Tapi setelah lancar bacaannya, lancar, saking lancarnya ingin cepat menghafalkan apa yang turun. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan cepat-cepat engkau gerakkan lidahmu sekedar untuk bisa cepat mengikuti bacaan supaya cepat menghafalkannya. Kamu ikutin saja malaikat yang bacakan, kamu ikuti karena sekarang kamu sudah lancar bacaannya. Biarkan kami yang tanamkan bacaan itu dalam jiwamu. Awalnya susah. Iqra ma'ana biqari. Baca, saya nggak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Ketika berusaha, lancar baca.
Kata Allah jangan cepat-cepat. Ini menunjukkan, kalaupun sudah lancar baca, hati-hati. Jaga bacaan, jaga makhraj, jaga sifat huruf. Jangan sampai ingin cepat menghatamkan, tapi hilang makna yang dibacakan. Tapi setelah lancar bacaan, bacaan lancar, Al-Fatihah sudah lancar, ayat-ayat surat-surat yang pertama kali turun sudah lancar, yang juz amma sudah lancar, maka apa yang diturunkan oleh Allah setelahnya? Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Dari kata iqra, qiraah, berubah kalimatnya menjadi kata yang kedua. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fokus baik-baik, saya pelankan suara saya. Utslu. Teman-teman silahkan cek di mushaf. Pasti diterjemahkan dengan bacalah. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Utslu, bacalah. Tadi wahyu pertama yang turun apa bunyinya? Iqra. Coba cek lagi terjemahannya. Quran surah 96 ayat 1. Pasti bunyinya sama, bacalah. Iqra, bacalah. Utslu, bacalah. Kalau dua-duanya sama artinya, kenapa kalimatnya beda? Yang pertama tadi iqra dari kata qiraah. Cuma baca, tidak dituntut memahami. Tapi kalau sudah menggunakan kata utslu, berasal dari kata tilawah yang punya 3 arti. Utslu dari kata tilawah, 1 baca, 2 pahami, 3 amalkan apa yang telah dipahami itu. Perhatikan, setelah turun iqra, lancar bacaan. Lancar, 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 lancar. Yang lancar bacaan ini diperintahkan dibawa dalam sholat. Karena itu ayat ke-45 di surah 29 ini, itu ayat yang mengawali perintah sholat. Wa aqimis sholat, tunaikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dikerjakan dengan benar bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi tahukah Anda bagaimana cara memulai sholat itu? Kata Allah sebelum Anda sholat, ya Muhammad, sebelum kamu sholat, utslu dari kata tilawah. Baca dulu bacaan-bacaan sholat itu. Pelajari dulu. Pahami dulu bacaan-bacaannya. Saya tanya pada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dalam sholat baca Al-Quran tidak? Ulang, baca Al-Quran tidak? Saya kurang dengar dengan keras. Baca Al-Quran tidak? Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Quran. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran bukan? Surat yang pertama dari 114 surah Al-Fatihah. Bukankah setelah baca Al-Fatihah, di 2 rakaat pertama dalam sholat kita baca surat lagi? Subuh 2 rakaat, setelah Al-Fatihah pilih surat yang akan dibaca. Zuhur 4 rakaat, 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah, baca surat lagi. Maghrib 3 rakaat, 2 rakaat pertama setelah Al-Fatihah, baca surat lagi. Sampai dengan Isya. Nah kata Allah, Muhammad, karena kamu sudah lancar baca, Muhammad SAW, karena engkau telah mengetahui cara baca dengan baik, mengikuti bacaan malaikat maksudnya, maka sekarang pahami bacaan-bacaan itu, supaya engkau bawa dalam sholat. Kalau engkau paham apa yang dibaca, engkau akan merasakan kekhusyuan dalam sholatmu. Dikata Allah, kalau sholatnya mau khusyuk, jangan sekedar dikatakan. Baca tapi nggak paham yang dibaca. Ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Baca surat nggak ngerti yang dibacakan. Kalau kita nggak paham, bagaimana bisa khusyuk dalam sholat kita? Itu yang menyebabkan lisannya bertakbir Allahu Akbar. Karena pikiran tidak paham, maka pikiran liar kemana-mana. Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar. Di kepalanya handphone Hu Akbar. WhatsApp Hu Akbar. Instagram Hu Akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung, dijawab dulu, halo. Salat dibatalkan hanya untuk menjawab handphone, berarti handphonenya akbar. Kenapa? Karena tidak menikmati salatnya. Kenapa? Karena tidak memahami bacaannya. Maka naik tingkatlah kepada yang kedua.
Perhatikan kata Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau salah seorang periwayat hadis yang banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis kemuliaan ahli Quran. Anda cek di Al-Bukhari nomor hadis 4719 di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafal hadis ini? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, adalah orang yang mau belajar Quran lalu mengamalkan isinya. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami yang meriwayatkan hadis ini, perhatikan kalimatnya. Akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya ini banyak belajar Al-Quran dari banyak kalangan sahabat. Tapi saya melihat mereka, Allahu Akbar keterangannya. Kebanyakan mereka ketika mempelajari Al-Quran, menghafalkan 5 ayat, lalu mengamalkannya. Paling banyak 10 ayat, memahami, lalu mengamalkannya. Jadi ternyata setelah pandai baca, mulai mengetahui isinya, maka tahapan yang kedua adalah mulai memahami kandungan bacaan itu dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka kalau Bapak Ibu ingin naik tingkat kepada golongan kedua, caranya oleh Nabi diberikan cara. Saya mau berikan rahasia. Ini diantara kita saja ya. Cara ini diketahui betul oleh para ulama hadis, diambil oleh mereka, keterangan Nabi ini, dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis mereka. Di antara yang mengumpulkan itu, saya beri contoh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau orang hebat ini. Nama aslinya sama dengan nama Nabi kita, Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Kakeknya namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Dari kecil disiapkan oleh bapak ibunya untuk menjadi bagian ahli Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama, alim. Secara singkat, setelah tumbuh dewasa, punya kemampuan luar biasa, lalu beliau mulai mengumpulkan hadis-hadis Nabi, dituliskan selama 16 tahun. Dimulai ditulis di Mekah, Masjidil Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi. Yang dahsyat, ini diantara kepintaran Al-Imam Al-Bukhari. Setelah jadi semua tulisan itu, dibuatlah oleh beliau bab-bab khusus. Diberi nama dengan kitab, dibikin 97 pembahasan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan setiap bab awalnya, itu dibuka dengan ayat Quran, Pak. Bu. Misal, Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, ada Kitabul Marid, ada Kitabul Imarah. Kitab tentang iman. Kenapa iman seseorang suka naik turun? Kalau sedang naik semangat ibadahnya. Jangankan salat fardu, salat sunnah pun dikejar-kejar. Kalau sedang turun lemah ibadahnya. Jangankan salat yang sunnah, salat fardu pun terlambat, tidak ada kegelisahan. Bagaimana caranya seseorang supaya imannya naik terus? Dan dijaga supaya nggak turun-turun. Maka oleh beliau dikumpulkan ayat-ayat Qur'annya, diterangkan lewat hadis-hadis Nabi-nya sejumlah 57 hadis. Diberi nama Kitabul Iman, bab yang menerangkan tentang bagaimana cara menjaga iman, menaikkan dan menjaganya supaya tidak turun. Kitabul Ilmi, bagi orang-orang yang sedang belajar, dikeluarkan ayat Qur'annya, dikeluarkan hadis-hadisnya. Bagaimana supaya cepat hafal, bagaimana supaya mudah paham, tidak mudah lupa, dikeluarkan ayatnya, dikeluarkan hadisnya. Jadi para ulama kita itu mengajari pelajaran dari Nabi, dirangkum oleh mereka, diajarkan pada kita. Kalau Anda ingin tilawah Al-Quran, maka caranya keluarkan ayat-ayatnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Contoh, ini yang ringan-ringan nih Pak ya, Bu. Di rumah tangga dulu nih. Bapak berapa tahun jadi ayah? Ibu berapa tahun jadi ibu?
Kenapa tidak tilawah Al-Quran mengeluarkan ayat-ayat Quran tentang menjadi ayah yang baik? Menjadi ibu yang baik. Tilawahin sebulan aja. Demi Allah saya katakan, ketika Anda keluarkan ayat-ayat itu, tenang kehidupan rumah tangga. Di situ ada bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Membagi hak dan kewajiban suami istri. Quran surah 4 ayat 34. Kalau masalah nggak tuntas, bagaimana menyelesaikannya? Quran surah 4 ayat 35. Bagaimana cara mencari rezeki? Quran surah kedua ayat ke-168. Bagaimana kalau baru bergerak, rizkinya cepat didapatkan? Quran surah kedua ayat 172. Ada yang belum bergerak, rizkinya sudah datang. Quran surah ke-7 ayat 96. Dibagi. Ada semuanya. Anda yang di pemerintahan, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat birokrasi? Ayat-ayat diplomasi. Hadisnya ada, disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, Kitabul Imarah, bimbingan dari Nabi bagaimana menata pemerintahan yang baik. Anda yang pedagang, pebisnis, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran? Ini ayatnya. Ayat tentang berlaku adil, ayat tentang berdagang yang benar, ayat tentang kejujuran, ayat jangan curang, ayat menghindari riba, hadisnya jelas. Demi Allah saya katakan, sekarang yang meriset ayat-ayat ini orang-orang Yahudi dan mereka mempraktekannya. Dan semua orang yang mengamalkan ini sukses. Nggak ada yang kembali modal, semua kembali untung. Itulah tilawah. Ketika kita bisa mengupgrade menjadi tilawah, maka kemuliaannya melebihi yang pertama qiraah. Majtama'a qaumun, hadis Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidak pernah ada orang kumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah, yang meniatkan tilawah kitabullah Al-Quran. Niatnya tilawah. Belajar apa makna surat Ad-Duha, apa makna surat Al-Insyirah, apa makna surat An-Nas. Tilawah niatnya. Wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian diskusi. Dibahas pendapat ulama, dibahas kemudian hadis-hadis nabinya. Illa, kecuali akan diberikan 4 kemuliaan yang tidak diberikan kepada yang qiraah. Hanya tilawah saja. 1, ghasyiyat humur rahmah. Sepanjang orang itu tilawah Al-Quran, maka rahmat Allah akan diliputkan di atas kepala mereka sampai mereka selesai tilawahnya. Allahu Akbar. Pak, Bu, pernah nggak duduk misalnya kan? Ya kita ambil sedikit sama keluarga berdua. Suami istri dengan anak, bahas 1 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Apa maknanya? Apa tafsirnya? Itu saat Anda sedang mengkaji itu, rahmat Allah diliputkan di atas kepala orang-orang itu sampai dia selesai tilawahnya. Walaupun cuma 1 ayat. Ini yang bicara Nabi. Wahafat humul malaikah. Dikelilingi malaikat. Walaupun yang tilawah cuma Anda, suami dan istri, itu malaikatnya mungkin lebih daripada 2. 3, 4, 5. Cuman kan malaikat sifatnya goib. Nggak ditampakkan. Kalau tampak, nggak jadi tilawahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepak kelihatan. Siapa ya Pak ya? Ya siapa ya? Siapa? Malaikat maut. Gak jadi. Malaikat hadir. Ghasyiyat humur rahmah. Nazalat alaihimus sakinah. Ditanamkan ketenangan. Orang sering tilawah itu kata Nabi hatinya tenang Pak. Bu. Lagi gelisah baca Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Dibaca kemudian tafsirnya, hatinya tenang. Rizki belum datang, dikaji lagi ayatnya. Baca lagi, kaji. Hati tenang. Malaikat datang, rahmat dinaungkan, hati tenang. Yang terakhir yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang yang senang tilawah, saat dia tilawah disanjung-sanjung oleh Allah pada semua makhluk yang ada di sekitaran Allah di arasy-Nya. Sampai tilawahnya selesai. Jadi yang kedua, kalau sudah lancar qiraah kita, upgrade. Naikkan pada yang kedua, tilawah walaupun belum hafal 30 juz. Coba. Ahli Quran itu Pak. Kalau kita wafat sedang tilawah, statusnya ahli Al-Quran. Gelombang pertama, belum sampai tilawah, pengen lancar bacaan dulu. Ikut tahsin, ikut tajwid, pengen bisa baca, belum menghafal. Wafat saat membaca, jadi ahli Al-Quran. Jadi ahli Al-Quran itu, awas jangan salah paham. Ahli Al-Quran tidak pernah disebutkan oleh Nabi spesifik yang hafal 30 juz saja, tidak. Tapi dia bisa jadi pembaca Al-Quran yang senang baca. Pecinta Al-Quran yang mendalami isi kandungan Al-Quran.
Tiga. Ini puncak pembahasan kita dalam pengantar taklim kita hari ini. Ini puncak tertingginya. Ini puncak kemuliaannya. Dan pahalanya lebih dibandingkan dengan yang pertama tadi. Melebihi kemuliaan dengan yang kedua tadi. Jika Anda mampu menjadi yang ketiga ini, Bapak Ibu, pertama, orang ini akan dimuliakan selama hidup di dunia. Dan barokahnya, barokah orang ini bukan hanya untuk dirinya saja, tapi untuk lingkungan sekitarannya. Kalau Anda bisa baca Quran lancar, mungkin manfaat untuk Anda saja. Yang lain belum tentu. Kalau Anda bisa tilawah Al-Quran, manfaatnya terbatas. Belum tentu banyak orang. Tapi kalau Anda bisa menjadi yang ketiga ini, Allahu Akbar. Ibu bapak Anda akan disanjung. Keluarga Anda akan ikut terhormat. Kemuliaan akan diturunkan saat di dunia. Satu. Nanti saya beri contoh. Dua. Jasadnya dijanjikan oleh Nabi SAW akan dijaga di alam kubur, tidak akan pernah dimakan tanah. Sampai hari kiamat. Dijaga di alam kubur. Dua. Tiga. Dijanjikan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran, pada saat nanti dihisab di hari kiamat, saking ringannya hisab, diperintahkan langsung oleh Allah, dipakaikan di badannya jubah sutra kemuliaan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas kehormatan. Turun ayatnya. Kemudian sebelum dia masuk surga, dimintakan oleh Quran, ya Allah, berikan perhiasan kepada dirinya untuk membedakan dia dengan orang-orang yang beramal selain amalan ini. Lalu yang paling dahsyat, ini yang hebat. Allah memanggil kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya. Bapak yang telah merawatnya. Dipanggil kemudian, kalau dia beriman, beramal soleh, lalu diberikanlah mahkota di tangan anak ini untuk dipakaikan di kepala kedua orang tuanya di hadapan semua penduduk langit dan bumi yang hadir pada saat itu. Jadi kalau Anda dimuliakan di dunia, di Jakarta ini, belum tentu di Bandung melihat kita. Dimuliakan se-Indonesia, belum tentu di Brunei mengetahui kemuliaan kita. Dimuliakan se-Asia, belum tentu di Amerika mengenal kita. Tapi amalan yang ketiga ini langsung dimuliakan oleh Allah, disaksikan oleh semua penghuni langit dan bumi seketika. Dan puncaknya, dimintakanlah kemudian orang ini untuk menggandeng bapaknya, ibunya, pasangannya. Kalau dia laki-laki, menggandeng istrinya perempuan. Kalau dia perempuan, gandeng suaminya laki-laki. Lalu kemudian diikuti oleh keluarga besarnya di belakang. Diminta oleh Allah jadi pemimpin keluarga besarnya untuk masuk ke dalam surga. Turun Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada ahli Quran, penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada penghafal Al-Quran yang benar menghafalnya, kata Allah. Aku akan berikan kesempatan ia masuk surga lewat surga Aden. Dan akan memasuki semua pintu surga yang aku siapkan. Jadi ada orang yang masuk pintu Ar-Rayyan saja, ahli puasa. Ada orang masuk pintu tahajud, ahli tahajud. Ada orang masuk pintu sedekah, ahli sedekah. 8 pintu surga. Tapi ahli Al-Quran, kata Allah yang ini, dia akan masuk ke semua pintu surga itu lewat surga Aden. Ayatnya belum selesai. Wa man salaha min abaihim, bapaknya yang soleh, ibunya yang soleh, yang sabar mendidik anaknya jadi ahli Quran, yang sabar menghafal Quran bersama anaknya. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Bapak cuma 1 juz, anak 30 juz. Ibu setengah juz, anak 30 juz. Cuma sabar. Itu kata Allah, diperintahkan gandeng bapakmu, gandeng ibumu. Quranmu memberikan syafaat kepada kedua orang tuamu yang sabar dalam mendidikmu. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Jadi kalau suami gandeng istri, istri gandeng suami. Wa dzurriyyatihim, dan semua anak keturunan mereka di belakang.
Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan mereka diparadekan melewati semua pintu surga disambut oleh semua malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Dikatakan kepada keluarga besar ini, kata para malaikat semuanya, selamat, selamat bisa lewat sini. Karena Anda sabar selama di dunia. Sabar. Sabar untuk menghafal Quran. Sabar untuk menjadi ahli Quran. Fa ni'ma uqbaddar. Maka sekaranglah balasan dari semua kesabaran yang telah kalian tenun saat di dunia itu. Silahkan nikmati surga yang belum pernah diberikan pada siapapun kecuali untuk kalian saja dengan semua kenikmatannya saat ini. Ahli Quran. Yang ketiga adalah ahli Quran yang berusaha mengupgrade dirinya pada tingkat yang ketiga, yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Penghafal Quran. Beda Pak, lain Bu. Beda. Silahkan, Anda kalau tidak percaya, Allah mustahil menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nabi mustahil keterangannya keliru, mustahil. Beliau shadiqul amin. Yang pertama dimuliakan di dunia, silahkan cek. Yang hafal Quran, anak. Yang ikut mulia Bapak Ibu. Ada Najah di samping saya. Ada Musa sebelumnya. Ada Ahmad Kamil. Yang hafal Quran anak. Saya tahun lalu menjadi Amirul Hajj. Diutus dari kedutaan Saudi. Untuk membawa 350 orang berhaji. Spesial khusus. Mereka tidak bayar. Tidak nunggu ONH. ONH plus lebih daripada yang plus. Lebih daripada yang biasa. Begitu berangkat ke sana saya pikir siapa yang saya bawa? Allah di antara mereka ahli Quran. Yang hafal Quran, Ahmad dan Kamil, dua anak kecil. Yang ikut hajinya, ibunya, gurunya, perawatnya, teman-temannya. Yang hafal Quran anak kecil dari Kalimantan. Yang ikut kemudian hajinya, bapaknya, ibunya, saudaranya. Jadi kalau sudah ada ahli Quran di rumah kita, ahli Quran di kampung kita, ahli Quran di kota kita, maka Quran akan memberikan cahaya kepada semua yang ada di lingkungan orang itu. Quran diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin semua malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung naik status menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun hari Jumat, Jumatnya menjadi Sayyidul Ayyam. Quran turun di satu malam, malamnya menjadi Lailatul Qadar. Quran turun di Mekah, Mekahnya diberkahi. Yang tidak ada di situ. Quran turun di Yathrib, Yathribnya berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Quran turun dimanapun, dia akan memberikan cahaya kepada orang yang hadir di sekitarnya. Tapi apakah semua penghafal Quran bisa mendapatkan kemuliaan itu? Tidak. Karena kata Allah, penghafal Quran dibagi kepada 3 bagian. 1, penghafal Quran yang keliru, hafal 30 juz, tapi keliru menghafalnya. Bukan keliru bacaan. Bacaannya fasih. Benar makhrajnya. Benar sifat hurufnya. Sempurna, nggak ada yang salah. Cuman sayang kata Allah, ada yang zalim dalam perilakunya. Nanti kita baca ayatnya. 2. Penghafal Quran yang baru bisa menghafal, belum bisa beramal. 3. Ini yang sedang kita akan capai insya Allah. Penghafal Quran yang hafal Qurannya dan bersegera berbuat baik dengan mengamalkan isi kandungan Qurannya. Maka turunlah Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-32. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Lihat kalimatnya. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kalau ada kalimat seperti ini, maksudnya bukan batasan, maksudnya Anda jadilah bagian orang yang elit ini. Ayo ikut. Ini khitab jadi ilmu balaghah, namanya ajakan. Bukan informasi, bukan sekedar info. Oh berarti saya tidak terpilih, bukan begitu cara menyempurnakannya. Bukan begitu cara memahaminya. Kata Allah, saya akan pilih di antara hambaku untuk saya wariskan Al-Quran. Nah kita jadilah bagian hamba yang dipilih itu. Caranya ikhtiar. Siapa hamba-hamba itu? Kata Allah sayang, faminhum muqtasid. Sudah saya pilih,
Cuman sayang nggak sempurna dia dalam menunaikannya. Menyelewengkan ayat-ayat yang dia hafalkan. Satu, zalimun li nafsi, penghafal Quran yang zalim. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum, gayung untuk mandi. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Zalim. Ada orang hafal qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah Tuhan yang esa. Hafal suratnya. Sempurna bacaannya, nggak ada yang salah. Kemudian makhrajnya, sifat hurufnya, madnya, waqaf ibtidaknya, sampai gharib muskilahnya, nggak ada yang salah. Cuman sayang hafalan itu tidak digunakan dalam hidupnya. Lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Zalimun li nafsi. Jadi tidak sama antara perkataan dengan perilaku, tidak sama antara perilaku perkataan dengan ayat Quran yang dia hafalkan. Zalim. Nah, yang begini kita doakan. Ajaran kita mengajak, bukan mengejek. Saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mengejek orang lain. Ya, merangkul bukan memukul. Ada orang salah, mungkin kurang ilmu, kita luruskan, sampaikan sudah. Doakan dengan baik supaya dia berubah. Apa ada di antara kita menginginkan saudaranya masuk neraka? Jangan cari musuh ya. Cukup setan jadi musuh kita sudah berat. Jangan cari yang lain. Cukup satu saja, setan sampai hari kiamat. Dua, wa minhum muqtasid. Ada penghafal Quran yang paket hemat. Paket hemat, hemat untuk dirinya saja, belum bisa berbagi. Ngapalin, terus murajaah, mojok-mojok di pinggir masjid, dekat tembok, gitu kan? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum beneran tidur dia. Allah tak tidur, dia tidur gitu kan, kena AC. Tapi diminta jadi imam, Pak silakan jadi imam, aduh saya belum mampu. Padahal hafal. Itu muqtasid, paket hemat. Yang ketiga, ini yang hendak kita capai insya Allah. Siap? Siap insya Allah? Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Penghafal Quran yang benar, walaupun dia belum hafal 30 juz. Saya katakan belum, bukan tidak. Awas. Walaupun dia belum hafal 30 juz, tetap disebut oleh Allah sebagai seorang penghafal Quran. Kalau dia berusaha menghafal Quran sampai dia wafat. Hafal. Sabiqum bil khairati biiznillah. Dengan izin Allah, dia cepat mengamalkan ayat-ayat yang telah dia hafalkan itu untuk berbuat baik. Di penghafal Quran yang benar itu, Pak, walaupun belum paham isinya yang dihafalkan, karena dia mengandung Al-Quran. Al-Quran dikandung dalam perutnya, dimasukkan lewat lisannya. Karena masuk ke hatinya, maka dibimbing semua tubuhnya oleh Al-Quran. Begitu melihat ayat mata, hadir membimbing matanya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria beriman, matanya hanya boleh melihat yang baik saja, yang tak baik palingkan. Ketika dia akan bicara, ayat Quran tentang lisan, membimbing lisannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan gunakan lisanmu untuk pandai mencela orang lain. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling bergosip satu dengan yang lainnya. Membimbing langkah kakinya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan dengan sombong di muka bumi. Maka pejabat yang ahli Quran gak akan sombong. Pebisnis yang ahli Quran kaya tapi tak sombong. Ustadz yang ahli Quran banyak ilmu tapi tak sombong. Pelajar yang ahli Quran pintar IPK 4 tapi tak sombong. Baik semua. Menghafal Quran.